Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabit, NRP 15/2019-049. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum pemrograman game pertemuan ke-6. Jadi yang pertama itu kita pada scene di main menu kita disuruh membuat animasi button. Sebentar ini Jadi pada animasi button pertama dibuat new button, kemudian ada di sini ada rectangle juga, lalu ada teks. Animasinya itu pertama kita klik asset, create, lalu animation di sini, maka akan muncul animasi baru di sini. Kita klik animasi buttonnya. Nah, di sini yang pertama kita disuruh membuat folder di dalam aset /UI, yaitu namanya ada normal, highlight, sama satu lagi itu ada press di sini. Lalu di new button kita ke normal. Nah, di sini pada keyframe 0 itu diubah warnanya menjadi 000 di sini. Nah, sebentar. Di sini menjadi 000. Lalu pada highlightnya terus lalu keyframe akhirnya dihapus. Lalu pada highlight di sini ditambahkan property, yaitu ada new button, scale, lalu ada rectangle, image color. Di sini yang pertama pada keyframe 00 pada keyframe 00 scale-nya itu posisinya itu tetap rotasinya 000. Lalu pada 05 itu sebentar. Lalu pada 05 diubah scale-nya menjadi 0,9. Lalu pada detik 0.20 diubah scale-nya menjadi 1.1, Y-nya 1.1 dan Z-nya 1.1. Lalu masuk ke menambahkan audio pada button. Nah, di sini ada pada highlight. Di sini kita menambahkan add event. Nah, kita sudah menambahkan pada keyframe 0 di sini. Nah, di sini kita cari play sound. Ini ya, play sound ini diklik. Lalu audio clipnya kita cari yang namanya itu klik. Nah, nextnya itu kita menambahkan background animasi. Pertama kita pindah dulu scene-nya kepada sample scene atau main scene. Di sini yang pertama itu tadi pada UI animatornya juga ditambahkan. Di sini ada normal, ada highlight juga. Terus ada boolean parameternya, ada normal sama ada highlight. Terus ada transisinya dari normal ke highlight. Itu kondisinya true. Sedangkan highlight ke normal itu sebaliknya, kondisinya itu false. Kita lanjut kepada pembuatan background dan animasi. Di sini kita pada scene-nya ini ditambahkan yaitu folder kosong, lalu diberi nama village and terrain. Lalu village and terrain. Sebentar, di sini mana ya village and terrain-nya?
ditambah. Oh iya, karena tadi tidak di save, jadi fillet and tyrannya kita drag kepada folder aset di prefab sini, di drag ke dalam prefab, lalu kita pindah scene tanpa harus save ke main menu. Nah, di sini di drag kembali fillet and tyrannya ke dalam scene di sini. Nah, seperti ini ya, jadi hasilnya. Lalu kemudian itu ditambahkan ditambahkan backsoundnya di mana ya, saya lupa. Ditambahkan backsound pokoknya. Menambahkan audio pada animasi. Oh ya, oke. Setelah ini ditambah, kita masuk pada project lagi, ada sample scene. Di sample scene ini kita lalu menambahkan di mana ya, aset. Nah, di background ini ditambahkan pada kita play dulu. Oke. Background ini sudah ditambahkan kepada loader scene pada scene main menu. Kita pindah lagi. Nah, ini backsoundnya ya, yang sudah ditambahkan. Lalu ada membuat fungsi button new game. Oh iya, sebelumnya lupa ngejelasin, pada fillet and tyran ini di main menunya ditambahkan juga Enviro Sky Manager dengan cara asset, create, lalu kita scroll paling bawah, di sini ada Enviro, lalu klik Enviro Sky Manager. Setelah itu, setelah kita klik Enviro Sky Manager, di sini ada create standard instant, lalu kita klik aktif, lalu klik show. Kemudian pada scene loadernya ditambahkan pada aset script. Nah, ini untuk scene loadernya. Nah, di sini biasa ada seperti library pada Unity-nya, lalu ada public class pada scene loader untuk menunjukkan variabel pada scene loadernya, lalu ada public game object, loading screen, lalu ada slider, loading bar, lalu ada public text yaitu loading text, ada juga public void-nya, load levelnya. Lalu di sini juga ada parameter untuk loading screen, lalu ada set untuk aktifnya yaitu true, lalu ada start untuk proses loadingnya dengan memasukkan scene index. Lalu di sini juga ada untuk mensinkronisasi operasi dari load screen ya. Lalu ada while operation is done. Lalu di sini ada perintah untuk in progress dalam parameter yaitu integer. Lalu operation progress. Lalu ada di sini juga ada loading bar value sama dengan progress. Lalu ada loading text dot text sama dengan progress. Lalu ada yield return kembali ke 0. Kita masuk kembali kepada ini. Lalu di sini juga tadi kita pada disuruh membuat oh ya, ini pada menu loadingnya juga ditambahkan diubah-ubah aja sih, ini seperti panjangnya, lalu ada backgroundnya, warna backgroundnya. Ini terserah ya mau digelapin atau enggak, tapi saya lebih prefer ke 215. Lalu pada teksnya diubah menjadi loading, lalu kita atur ada alignmentnya, ada font size-nya dan lain-lain, serta pada loading bar pada canvas itu ditambahkan di sini
kita ubah ya, ada warna colornya serta ada fill area dan loading text. Ini fill area dengan loading barnya harus berbeda warnanya agar terlihat perbedaannya di sini. Lalu ini juga ada loading text yaitu 0%. Lalu pada scene loader ini ditambahkan loading yang tadi yang ini. Lalu pada loading barnya yang ini di drag. Lalu pada loading textnya yang ini di drag ke dalam scene loader pada scriptnya. Oke, nextnya kita di sini ada kita tadi juga membuat menu button controller serta ada animation function juga. Kita masuk kepada scene sample scene. Ini don't save aja. Di sini juga kita udah menambahkan yang terakhir itu tadi membuat fungsi pause menu. Di sini ada sebentar ya. Di canvas tadi kita membuat canvas baru yaitu ada pause menu. Di sini kita checklist aja pause menunya untuk menyalakan dari panel pause menu. Lalu tadi ini resume button diambil dari new button pada scene main menu tadi, dikirim kepada prefabs. Mana prefabs ya? Ini. Nah, kemudian di drag kepada panel pause menu. Maka lalu diubah namanya menjadi resume button. Nah, jadi pertama pause menu ini kita ubah lagi colornya. Ini terserah mau gimana gelapnya. Kalau saya 100, mungkin 140 aja ya. Lalu di sini logonya kita drag pada health bar bukan. Nah, pada game ini main menu kita drag kepada source image di sini. Kemudian diatur untuk panjang dan lebarnya serta ada posisinya, posisi tingginya. Lalu pada resume button ini terdapat rectangle dan text. Resume button ini di sini juga jangan lupa ya animatornya. Animatornya yang tadi kita buat itu yaitu UI animator, itu di drag kepada animator pada pause menu. Lalu pada update modenya yang awalnya itu normal kalau nggak salah diubah menjadi unscaled time. Lalu pada mana ya tadi, one clicknya itu diubah juga menjadi runtime. Lalu di drag folder dari HUD managernya ke dalam sini, lalu diubah HUD managernya menjadi resume. Di sini juga diubah ya, yang awalnya semula new game menjadi resume untuk pause. Ini rectangle biasa untuk background dari si resume ini di sini. Oke, kita langsung run aja mungkin, tapi ini harus ini dulu ya. Ini kemarin icon musuhnya sudah ada tampil di map. Dan kalau kita jalankan pause menunya seperti ini sebentar. Rada ngelag banget ya. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.